Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang syarat-syarat dua segitiga kongruen. Masih ingat kan dua bangun yang kongruen itu apabila sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, apa sajakah dua segitiga yang disebut kongruen? Nah, ini ada syarat khusus ya untuk segitiga. Ini yang pertama ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nih kita tandai ya, ini yang pertama. Nah, dua segitiga ini apabila sisi AB dengan sisi DE panjangnya sama, kemudian sisi BC panjangnya sama dengan EF, dan sisi AC panjangnya sama dengan DF, maka kedua segitiga ini pasti sebangun. Nah, syarat yang terpenuhi oleh dua segitiga ini kongruen ya. Dua segitiga ini kongruen, syarat yang terpenuhi adalah sisi. Artinya ketiga sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Jadi kalau ada dua segitiga, ketiga sisi yang bersesuaian panjangnya sama, pasti dua segitiga itu adalah kongruen. Jadi syarat yang terpenuhi adalah sisi. Ini untuk mempermudah penyebutan ya. Sekarang bagian yang kedua ya. Ini ada segitiga ABC dan segitiga PQR ya. Jika sisi AC panjangnya sama dengan PQ ya. Jika sisi AC panjangnya sama dengan PR ya, sisi AC panjangnya sama dengan PR, kemudian sudut A besarnya sama dengan sudut B, kemudian sisi AB panjangnya sama dengan sisi PQ. Nah, kalau ada dua segitiga yang seperti ini pun ya, nah maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, ini memenuhi syarat sisi, sudut, sisi ya. Sisi, sudut, sisi. Artinya ya, dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini sisi yang bersesuaian, ini sudut sisi yang tandanya sama berarti panjangnya sama ya. Nah, ini dua sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu AC dengan PQ ya, AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ. Dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu. Nah, sudut yang diapit kan berarti ini. Sudut yang diapit oleh kedua sisi itu besarnya sama. Maka kalau ada dua segitiga seperti ini, maka memenuhi syarat kongruen. Kongruen karena apa? Sisi, sudut, sisi. Artinya dua sisi yang bersesuaian panjangnya sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu besarnya sama. Maka syarat yang terpenuhi adalah sisi, sudut, sisi. Berikutnya bagian yang ketiga. Ya. Jika sisi AC panjangnya sama dengan sisi KM ya, kemudian sisi AB panjangnya sama dengan sisi PQ ya, kemudian sudut di titik B besarnya sama dengan sudut di titik L. Nah, jadi kalau ada dua segitiga yang terpenuhi syarat seperti ini, juga dua segitiga ini kongruen. Artinya segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Ya. Nah, ini dua segitiga ini kongruen. Syarat yang terpenuhi adalah sisi, sudut. Ya, yaitu sisi, sudut, atau boleh dibalik, sudut, sisi ya.
sudut sisi-sisi. Sudut sisi-sisi. Nah, artinya apa? Dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, dua sisi yang bersesuaian sama panjang yaitu AC dengan KM sama panjang, AB dengan KL sama panjang. Ya kan? Nah, dan satu sudut yang menghadap salah satu sisi sama besar ya, dan satu sudut ini ya, satu sudut yang menghadap salah satu sisi yang sama panjang itu besarnya sama. Sudut B menghadap sisi AC ya, sudut L menghadap sisi KM, dan salah satu sudut yang menghadap sisi itu besarnya sama. Maka ini dikatakan dua segitiga ABC dan KLM kongruen. Syarat yang terpenuhi adalah sisi-sisi sudut atau sudut sisi-sisi ya, sisi-sisi sudut atau sudut sisi-sisi. Nah, sekarang syarat yang keempat, yang terakhir ya, jika sudut A ini segitiga ABC dan segitiga XYZ. Jika sudut A besarnya sama dengan sudut X ya, kemudian sisi AB panjangnya sama dengan sisi XY, begitu ya. Dan sudut di titik B, ini tandanya silang lengkung ya. Nah, sama dengan sudut di titik Y ini. Nah, maka jika ada dua segitiga seperti ini pun, maka keduanya adalah kongruen. Syarat yang terpenuhi adalah sudut sisi sudut, ya, sudut sisi sudut. Nah, kita tulis di sini syarat yang terpenuhi adalah sudut sisi sudut. Nah, dengan kata lain, perhatikan ya. Satu sisi panjangnya sama, ini kan sisi AB dengan sisi XY panjangnya sama. Jadi, pada segitiga itu satu sisi yang bersesuaian panjangnya sama, ya. Terus dan sudut yang bersesuaian pada sisi itu besarnya sama. Nah, ini sudut yang bersesuaian pada sisi itu. Ini sudut pada sisi AB adalah sudutnya A dan B, gitu. Sudut pada sisi XY adalah sudut X dan sudut Y. Nah, ini besarnya sama. Begitu ya. Nah, perhatikan, jadi syarat-syarat dua segitiga kongruen itu ada. Yang pertama adalah sisi, yang kedua adalah sisi sudut sisi, yang ketiga adalah sisi sudut atau sudut sisi, sisi sudut atau sudut sisi, dan syarat yang keempat adalah sudut sisi sudut. Sekarang kita latihan ya. Untuk yang pertama, ada gambar seperti ini, segitiga ABC ya. Kemudian ada ruas garis CD sehingga membagi AD dan DB panjangnya sama. Di sini nggak ada tanda siku-siku, jadi kita jangan berpikir ini segitiga, sudutnya siku-siku. Yang kita perhatikan saja yang apa yang diketahui. Panjangnya AD sama dengan DB, panjangnya AC sama dengan CB, ya. Kemudian sudut sisi CD, ruas garis CD ini, ya. Nah, ada memotong sisi AB di titik D. Begitu. Sekarang buktikan bahwa segitiga ADC dan segitiga BDC adalah kongruen. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Segitiga ADC dan segitiga BDC. Kita akan membuktikan bahwa keduanya adalah kongruen dengan syarat yang terpenuhi yang mana di antara keempat syarat tadi ya. Nah, yang jelas ini pada segitiga ADC itu kan sisinya AD, DC dan CA, gitu. Kemudian pada segitiga BDC ini sisinya adalah BD, DC dan CB. Sekarang sisi AD pada segitiga ADC ini kan besarnya sama dengan sisi apa? BD.
pada segitiga BDC. Berarti sisi AD sama dengan sisi BD, panjangnya maksudnya. Kenapa sama panjang? Ini kan diketahui tandanya sama, berarti panjangnya sama. Diketahui. Ya. Kemudian sisi DC, sisi DC ini kan sisi yang dipunyai oleh segitiga ADC dan juga dipunyai oleh segitiga BDC. Berarti sisi DC yang dipunyai segitiga ADC sama panjang dengan sisi DC yang dipunyai segitiga BDC. Jadi DC sama dengan DC. Kenapa sama? Berimped sama persis, ya. Karena kedua sisi itu berimped. Kemudian sisi yang belum adalah CA atau AC, ya. Sisi CA ini ditandai sama dengan sisi BC, berarti panjangnya sama dengan CB atau BC, ya. Kenapa sama? Ini kan diketahui, diberi tanda sama, berarti diketahui. Nah, sekarang perhatikan, berarti kedua segitiga ini yaitu ADC dan DBC, syarat yang terpenuhi adalah ketiga sisi yang bersesuaian panjangnya sama, yaitu sisi, ya. Nah, jadi segitiga ADC kongruen, ini lambang kongruen masih ingat ya, kongruen dengan segitiga BDC, syarat yang terpenuhi adalah sisi. Saya singkat ya, SSS berarti sisi. Sekarang yang kedua. Nah, buktikan bahwa segitiga KLM dan segitiga KNM kongruen. Nah, di sini perhatikan hampir sama dengan tadi tapi beda ya. Nah, ini kita disuruh membuktikan bahwa segitiga KLM kongruen dengan segitiga KNM. Nah, ini ada sudutnya ya. Pada segitiga KLM ada sudut KLM ini sama-sama siku-siku. Kemudian sisi LM dengan sisi NM ditandai sama, ya toh? Kemudian sisi KM-nya berimped. Nah, sekarang kita jawab di sini. Pada segitiga KLM dan segitiga KNM. Ya. Yang pertama, kita lihat dari sudutnya yaitu sudut KLM. Sudut KLM berarti sudutnya di titik L ya. Besarnya sama dengan sudut KNM. Nih, ada tandanya siku. Berarti ini merupakan keduanya merupakan sudut siku. Kemudian ini sisi LM tandanya sama dengan sisi NM, berarti panjangnya sama ya. Sisi LM sama dengan panjangnya sisi NM. Kenapa? Ini ada tandanya sama, berarti panjangnya sama, berarti diketahui. Dan sisi KM, ya toh? Sisi KM yang dipunyai oleh segitiga KLM berimped dengan sisi KM yang dipunyai segitiga KNM. Berarti panjangnya sisi KM sama dengan panjangnya sisi KM itu sendiri. Kenapa? Ini karena berimped. Nah, berarti sudah ini. Syarat yang terpenuhi apa? Yaitu sisi sudut atau sudut sisi. Begitu ya. Jadi segitiga KLM kongruen dengan segitiga KNM, syarat yang terpenuhi adalah sudut sisi atau boleh disebutkan dengan yang lain ya, yaitu apa? Sisi sudut. Dari sini juga bisa sudut sisi atau sisi sudut ya. Gitu. Berikutnya ini agak sulit karena apa? Ada bagian yang menyatu ya. Kalau ada bagian yang menyatu begini nanti bisa kita akal supaya kita tidak terkecoh. Buktikan bahwa segitiga OPQ dan segitiga SPR, OPQ dan SPR ini kongruen ya.
Kita jawab di sini. Nah, kalau ada segitiga yang seperti ini gambarnya, ada bagian yang menyatu, itu lebih mudah dengan cara kita pecah segitiganya seperti ini. Ini OPQ ya. Nah, pada segitiga OPQ, perhatikan di sini, ini kan sudutnya lingkaran kecil. OPQ sudut di titik O-nya kan lingkaran kecil kan. Nah, kemudian OP-nya ini ada tandanya sama ya. Nah, kemudian segitiga yang kedua kita posisikan sama kayak gini, tapi kita pecah begini ya. Berarti ini nanti sudutnya lingkaran kecil, ini sama. Pada segitiga SPR, ini berarti sudut lingkarannya kan punyanya titik S, berarti ini titik S ya. Kemudian sisi yang sama kan punyanya PS, berarti ini P, otomatis ini R, gitu kan. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan ini sudut di titik P pada segitiga RPS atau SPR gitu, itu kan berimped dengan sudut OPQ, berarti ini kan besarnya sama. Kenapa? Karena berimped kan, pada gambar kan ini berimped. Paham ya? Nah, kalau sudah, perhatikan di sini ya, ternyata sudut POQ pada segitiga POQ ya, besarnya sama dengan sudut apa? POS. Kenapa? Karena diketahui. Kemudian sisi OP panjangnya sama dengan sisi apa? SP. Kenapa? Juga diketahui. Ya. Kemudian sudut ini, sudut OPQ, gitu, sama dengan sudut ini, yaitu sudut SPR. Kenapa? Dari gambar aslinya mereka berimped, ya, karena berimped. Nah, sekarang jelas dari gambar ini berarti sudut, sisi sudut, ya. Jadi segitiga OPQ kongruen dengan segitiga SPR. Syarat yang terpenuhi adalah sudut, sisi sudut, sudut, sisi sudut. Demikian, ya. Kita lanjutkan. Sekarang soal. Nah, ini. Perhatikan di sini gambarnya ya, seperti ini. Kemudian jika diketahui segitiga ABC, segitiga CDE dan segitiga DFG, ketiganya kongruen, hitunglah panjangnya CD. Segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku. Sisi miringnya AC, sisi siku-siku yang pendek BC, sisi siku-siku yang panjang AB, panjangnya 12. Kemudian segitiga CDE, sisi siku-sikunya sisi miringnya CD, karena sisi miring itu kan pengertiannya di sisi di depan sudut siku-siku. Sisi miringnya CD, sisi siku-siku yang pendek DE, sisi siku-siku yang panjang CE. Dan pada segitiga DFG, sisi miringnya DG, sisi siku-siku yang pendek DGF, dan sisi siku-siku yang panjang DF, gitu. Nah, sekarang ketiganya ini kongruen. Sedangkan yang sudah diketahui adalah sisi GF 5 cm dan sisi AB 12 cm. Yang ditanyakan panjangnya sisi CD ini. Kita tahu sisi CD ini adalah sisi miring. Nah, pada segitiga ABC yang panjangnya sama dengan GF sisi apa? Yaitu sisi siku-siku yang pendek, berarti BC kan? Nah, berarti panjangnya BC bisa kita langsung bubuhkan di sini, berarti 5 cm. Nah, otomatis nanti panjangnya AC bisa kita hitung. Pakai apa? Rumus Pythagoras. Sedangkan panjangnya AC itu kan sama dengan CD, sama-sama sisi miring. Berarti panjangnya CD itu sama dengan panjangnya AC. Nah,
Karena AC ini sisi miring pada segitiga ABC, maka bisa kita hitung dengan cara, gitu. Nah, bisa kita hitung dengan cara AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat plus BC kuadrat. Kalau kalian hafal triple Pythagoras berarti 5, 12, pasangannya berapa? 13 kan? Nah, cepat. Tapi kalau lupa ya kita terpaksa menghitung ya. AB-nya diganti 5 kuadrat plus AB-nya 12 ya. AB-nya 12 ini, 12 kuadrat plus BC-nya 5 kuadrat. Berarti 144 ditambah 25 sama dengan 169, sehingga panjangnya AC adalah akar kuadrat dari 169 sama dengan berapa? 13, satuannya sentimeter. Karena CD itu bersesuaian dengan AC dan keduanya kongruen, maka panjangnya CD sama dengan panjangnya AC, yaitu 13 cm. Kalau kalian hafal triple Pythagoras nggak usah ngitung kayak gini ya. Nah, kalau ini GF5, otomatis yang bersesuaian dengan GF adalah BC. Berarti AC bisa kita nyatakan pakai triple Pythagoras 5, 12, 13. Oh, ternyata kalau begitu ya CD sama, yaitu 13 ya. Begitu. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.